Selain
kekuatan di jiwaku, ketenangan hatiku. Sahaja dalam hadiratmu, ku menyembahmu, tersyukur di hatimu, tersyukur di hatimu. Rasakan hadiratmu, karena ku merasamu, kau cahaya bagiku, mendiriku seumur hidupku.
Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Saya perhatikan dari mimbar ini secara terang perhatikan rembulan tanggal 15 yang terakhir. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara semua hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Makanya kita akan menjaga kesehatan ini dengan kesehatan yang ada pada kita untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Untuk itu kita akan sama-sama buka dari surat Ibrani pasal 11 ayat 5 dan ayat 6. Ibrani pasal 11 ayat 5 dan ayat 6. Supaya ia tidak memahami dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sesungguhnya ia memperoleh kesaksian bahwa ia pernah berkata. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara, tokoh dalam kitab Kejadian pasal 5 nanti kita akan baca ayat 21 sampai 24 nanti ya, adalah Bapak Enoch yang secara jumlah usia di dalam Kejadian pasal 5 usianya paling pendek. Bapak Ibu saudara-saudara, namun Bapak Enoch ini mempunyai di dalam pemandangan Tuhan, dalam penilaian Tuhan, mempunyai prestasi yang luar biasa. Sekali lagi Bapak Enoch ini dikatakan hidupnya menyenangkan Tuhan. Nah, ini menjadi tujuan kita semua dalam pengiringan kita kepada Tuhan untuk belajar menyenangkan Tuhan. Bapak Enoch ini dia katakan bahwa ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Dalam kitab Kejadian saya akan baca pasal 5 ayat 21 mulai. Setelah Enoch hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Enoch hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan, jadi Enoch mencapai umur 365 tahun. Dan Enoch hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah.
Henokh hidup bergaul dengan Allah. Dalam terjemahan yang lain, karena waktu saya tidak akan bacakan. Yang pertama itu bersekutu dengan Allah. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia ini, kemudian ditambah bergaul, 2 kali kata bergaul. Tapi dalam terjemahan yang berbeda dikatakan akrab. Bapak Henokh ini selalu bersekutu dengan Allah dan akrab dengan Allah. Akrab. 300 tahun untuk selalu akrab dengan Allah. Dikatakan Bapak Henokh tidak mengalami kematian, dia angkat hidup naik ke hadirat Allah, ke Firdausnya Allah. Luar biasa kan? Bahwa Bapak Henokh ini diangkat hidup-hidup. Kalau mungkin istilah orang Jawa, musno. Wah, Bapak Henokh diangkat oleh Allah karena mempunyai prestasi yang unggul di hadapan Tuhan, menjadi yang terbaik di hadapan Tuhan menurut penilaian Tuhan. Kenapa? Karena imannya kuat kepada Tuhan. Imannya luar biasa. Kita akan belajar. Bapak Henokh ini adalah seorang beriman kepada Tuhan. Saya tambah, yang mempunyai tanggung jawab luar biasa. 1, tanggung jawabnya selaku orang yang percaya kepada Tuhan. Dia hidup bergaul dengan Allah, dia hidup bersekutu dengan Allah, dia hidup akrab dengan Allah selama 300 tahun. Luar biasa. Ini tanggung jawabnya Bapak Henokh. Kemudian juga Bapak Henokh adalah tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yang baik dan benar. Nah, ini akan saya bawa sedikit saudara-saudara. Seorang yang bertanggung jawab, kepala rumah tangga yang bertanggung jawab. Bukan tanggung menjawab saudara-saudara, bertanggung jawab. Dan juga sebagai kepala rumah tangga, kalau toh benar cerita kuno itu profesinya sebagai penjahit, dia bertanggung jawab untuk selaku kepala rumah tangga. Dan yang akan saya maksud adalah Bapak Ibu saudara, Bapak Henokh mampu membagi antara menyenangkan Tuhan, ya kan? Dan katakanlah menyenangkan keluarga. Bapak Henokh mampu untuk menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan saya balik, Bapak Henokh mampu untuk bertanggung jawab menyenangkan keluarga, tidak mengurangi waktunya untuk Tuhan. Nah, ini yang susah. Tapi Bapak Henokh bisa membagi waktu untuk Tuhan dan juga untuk keluarga. Untuk Tuhan tidak dikurangi sedikit pun, dan untuk keluarga tidak dikurangi sedikit pun. Ini kan tadi saya katakan unggul secara rohani. Baik untuk Tuhan, baik untuk keluarga. Nah, kali ini akan saya bandingkan dengan 1 Korintus 7. Nah, saudara-saudara, 1 Korintus 7 itu kalau saudara baca mulai ayat 1 sampai ayat selesai. Namun saya akan baca, Bapak Ibu saudara-saudara, ayat 26 dan seterusnya. Ini menarik saudara-saudara ya. Ini baru kali ini saya menyampaikan ini saudara-saudara sepanjang saya jadi pendeta khotbah. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan
Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Tapi jangan diambil ayat 26, saudara-saudara. Ini ada ayat lanjutannya. Jadi kalau toh yang sudah menikah, ya sudahlah, ya diterima. Nah ini kalau hanya diambil ayat 26, kalau yang belum menikah sudah nikah. Ya. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau engkau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri, ya. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya, sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Ya, saya tanya dulu, apa benar sing belum menikah itu tidak pernah khawatir? Khawatir juga dong. Tapi ini Paulus maksudnya, ini firman untuk orang-orang percaya loh, saudara-saudara, bukan untuk orang yang belum percaya loh ya. Supaya tujuannya Paulus tadi kalau bisa nggak usah nikah itu, olehnya Romo Pastor itu nggak menikah semua, saudara-saudara dari kita Katolik, supaya fokus waktunya untuk pelayanan gitu. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Bagaimana Tuhan berkenan kepadanya? Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya? Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Pandangan Rasul Paulus, ya, yang katakanlah mengkhawatirkan tentang orang yang berumah tangga, karena takut kalau perhatiannya kepada Tuhan itu luntur atau berkurang. Tapi Kejadian pasal 5, Ibrani pasal 11 ayat 5 dan 6, katakanlah tidak demikian. Bapak Enoch punya anak, punya istri, anak lelaki dan anak perempuan. Bapak Enoch beriman kepada Tuhan, tetapi Bapak Ibu saudara, perhatiannya terhadap keluarga tidak goyah. Perhatiannya terhadap keluarga dan perhatiannya kepada Tuhan tidak goyah, seimbang. Ini hebatnya, inilah keunggulan dari Bapak Enoch. Jadi sekalipun Bapak Enoch berkeluarga, punya istri, punya anak, prestasinya di hadapan Tuhan tetap unggul. Ini yang harus kita pelajari bersama-sama. Kasihnya kepada Tuhan 100%, kasihnya kepada keluarga tidak berkurang. Hubungannya kepada Tuhan tetap terjaga dengan baik dan normal. Baik-baik saja saudara-saudara. Tapi juga tanggung jawabnya terhadap keluarga tetap jempol. Ini yang harus kita pahami Bapak Ibu saudara-saudara. Olehnya saya katakan baru kali ini saya menyampaikan seperti ini, memperbandingkan. Jadi
Bapak Ibu saudara, bukan berarti kehidupan Bapak Eno ini katakanlah mematahkan argumen dari Rasul Paulus, pandangan dari Rasul Paulus. Bukan berarti pandangan Rasul Paulus juga tidak penting. Hanya kan dalam Alkitab kan hanya Bapak Eno saudara. Dia berkeluarga. Dia tidak mengurangi tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Antara iman kita kepada Tuhan, tanggung jawab kita kepada Tuhan kita terkurangi sering kali. Tapi kita baca nanti Bapak Eno luar biasa. Matius pasal 22, saya akan bawa ke sana ayat 37 sampai 39. Nah, kita baca bersama-sama. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Pria, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Wanita, Dan hukum yang kedua sama dengan tidak ada Bapak Eno mampu menjabarkan walau 10 hukum Allah waktu itu belum turun katakanlah, baru di Keluaran pasal 20. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada keluarga. Kasihnya kepada Tuhan tidak terkurangi kasihnya kepada Tuhan. Sekali lagi, kasihnya kepada Tuhan tidak kurang secuil pun bulat, unggul, dan juga tidak akan mengurangi kasihnya kepada keluarga. Bapak Eno adalah seorang beriman yang bertanggung jawab kepada Tuhan, juga bertanggung jawab kepada keluarga. Hukum vertikal, horizontal, seimbang. Kasihnya kepada Tuhan tidak kurang sedikit pun. Seringkali kita sebagai manusia gara-gara udah sibuk pekerjaan, lupa untuk Tuhan. Tapi Bapak Eno tidak. Almarhum Pak Pendeta Silas Yohana ketika dulu hadir melayani di sini, memang katanya kaum pria itu ibaratnya mobil plat kuning. Jadi terus cari ya kan. Kalau wanita itu plat hitam. Kemarin rapat Mukerda, saldonya KDP paling besar 150 juta. Wah. Yang lain-lain pria itu berapa saldonya? 800.000. Padahal yang cari duit pria loh, kenapa kok kasnya pria sedikit, kasnya wanita lebih besar? Nah, Bapak Ibu saudara, oleh karena itu mari kita belajar, kaum pria khususnya, Bapak Ibu, Bapak-bapak, mari kita tanggung jawab kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan, jangan luntur sedikit pun. Segenap jiwa, hati, roh di tubuh kita mengasihi Tuhan. Dan tanggung jawab kita pada keluarga tak terabaikan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan akan memberkati berkat ke atasmu dan engkau akan berhasil dalam apapun yang engkau lakukan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Semua berkat ini akan turun ke atasmu mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kami terima berkat-Mu Tuhan dan kami bawa pulang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.